Multiplier effect ya, artinya Ya. multiplier effect itu salah satu dampaknya adalah bagaimana bisa mampu menyerap tenaga kerja Betul. sebenarnya. Nah, kalau Pak Benny melihat sendiri tuh antara kebutuhan industri dan ketersediaan SDM itu sudah match atau belum sih Pak? Kita membuat suatu program di mana kita memberikan peluang dan kesempatan buat para engineer muda itu juga untuk terus bisa belajar dan berkembang. Salah satu teknologi yang telah terbukti itu adalah dengan penggunaan sampah limbah sawit. Oke. Ya kan seperti Bapak tahu atau kita tahu, Indonesia adalah penghasil sawit terbesar. Jumlah pengangguran bertambah, apalagi itu pengangguran terdidik nih Pak, dari sarjana atau lulusan perguruan tinggi. Apa sih yang dibutuhkan oleh pasar kerja bagi lulusan baru itu tuh, peluang yang dikaitkan yang terkait dengan apa yang Tripatra lakukan tuh, ada harapan nggak sih bagi mereka? Selamat siang sahabat pemirsa semuanya. Saat ini kita berada di ASBSD Tangerang di sela-sela penyelenggaraan IP Convention and Exhibition tahunan, acara tahunan di ajang pertemuan perusahaan migas nasional maupun internasional. Nah, saat ini di sela-sela acara ini saat ini sudah kedatangan tamu Bapak Benny Yusuf. Beliau adalah Direktur Finance and Commercial Tripatra, dan kita akan ngobrol lebih banyak tentang apa itu Tripatra, kemudian apa sih yang dilakukan Tripatra, manfaatnya apa buat masyarakat lokal maupun buat ekonomi nasional, segala macam kita akan bahas tuntas di acara ini. Sebelumnya akan saya sapa dulu Pak Benny. Selamat datang Pak Benny, terima kasih sudah bersedia hadir di acara kami. Apa kabar Pak? Baik ya Pak ya? Baik, terima kasih kehormatan buat kita untuk ikutan dalam acara ini. Baik, nah sebelumnya mungkin pemirsa pengen tahu ya, apa itu sih Tripatra Pak? Tripatra itu perusahaan apa, kemudian dia bergerak di bidang apa, dan kalau boleh Pak dikasih tahu 1-2 contoh apa sih yang sudah dilakukan Tripatra itu sendiri. Silakan Pak Benny. Baik, terima kasih kesempatannya. Tripatra ini adalah perusahaan lokal Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1973. Jadi sudah hampir 52 tahun ini. Tripatra adalah perusahaan yang bergerak di bidang EPC. EPC di sektor engineering construction. Jadi EPC itu adalah engineering, procurement, and construction. Jadi sebetulnya kita memberikan integrasi solusi kepada dari sisi engineeringnya, jadi rancang susun, terus kemudian procurement tentu saja, dan construction biasanya atau dulunya itu banyak sekali bergerak di sektor migas sejak tahun 73. Pertama dari engineering yang kemudian berkembang masuk juga, selain engineering kita melakukan juga konstruksinya, kebanyakan di oil and gas. Dan sekarang juga kita tidak hanya memberikan jasa EPC saja, tapi kita juga mulai merambah memberikan jasa aset solusi. Contohnya operation maintenance, revamping atau renovasi gitu ya, dari project-project oil and gas. Dan sekarang kita juga masuk ke sektor-sektor di luar oil and gas, seperti petrochemical, dan juga tentu saja sekarang kita penting juga dalam sesuai dengan visinya Tripatra untuk memberikan solusi terintegrasi dalam menunjang transformasi energi dan hilirisasi. Kita juga masuk ke green energy. Gitu. Green energy. Nah, jadi itu sedikit yang Tripatra lakukan. Proyek-proyek besar tentu saja proyek-proyek oil and gas yang cukup besar di Indonesia ya. Kita bicara Cepu, kita bicara Tangguh. Tapi juga banyak proyek-proyek kecil yang kita lakukan akhir-akhir ini, khususnya di dalam transformasi energi seperti geothermal, CCUS, yang kita juga lakukan itu. Nah Pak, ketika Tripatra memilih untuk bukan bertransformasi ya penuh, dalam artian oil and gas tetap jalan, tapi sekarang udah mulai fokus pada energi terbarukan, renewable. Nah, dalam proses seperti itu Pak, kan biasanya ada kebutuhan kompetensi segala macam dari sisi sumber daya manusianya. Nah, bagaimana strategi Tripatra untuk menyiapkan kompetensi dari yang biasanya saya tidak menyebutnya konvensional ya, oil and gas, kemudian mulai melirik hal baru ke energi terbarukan. Strateginya apa Pak untuk dalam hal sumber daya manusianya? Pertama, kita ini pada dasarnya adalah perusahaan engineering, proses engineering, sehingga kompetensinya kita atau strength-nya kita justru di dalam
pengembangan energi. Seperti kita tahu, kalau kita bicara dari sisi oil and gas maupun energi terbarukan, teknologi itu berperan penting. Selain tentu saja ada faktor-faktor lain seperti kebutuhan kapital dan sebagainya. Teknologi sangat-sangat penting. Nah, kita Tripatra ini sebetulnya menjembatani dari sisi transfer teknologi, transfer know-how, di mana kita bisa memanfaatkan pengalaman kita, expertise kita yang sudah lebih dari 50 tahun, kemudian tentu saja pengetahuan kita terhadap lokal kondisi Indonesia. Nah, kita juga menjembatani dengan bekerja sama dengan teknologi-teknologi pengembangan dan untuk mendapatkan transfer knowledge dan transfer know-how. Pak Aris tadi benar mengatakan bahwa contohnya salah satu tantangan di Indonesia kan adalah bagaimana memastikan sumber daya manusianya yang kuat. Gitu ya. Nah, kita ini sering dan selalu bekerja sama dengan tentu saja universitas-universitas. Kita sering mengadakan kerjasama dalam sisi misalnya workshop atau diskusi. Dan juga kita masuk dan berkunjung ke universitas-universitas untuk supaya mengenalkan engineering di Indonesia, juga mengenalkan dan melihat juga teknologi-teknologi apa yang cocok untuk Indonesia, khususnya dalam green energy, karena teknologinya kan banyak. Nah, Tripatra ini berperan dalam arti memilih teknologi mana yang tepat untuk Indonesia dan yang sesuai. Dengan menyentuh langsung ke universitas, kita juga memberikan pengetahuan-pengetahuan dan perkenalan kepada tanda kutip talenta-talenta engineer di Indonesia ya. Kita juga sering mengadakan contohnya lomba karya ilmiah, di mana para pemenangnya dan responnya cukup bagus tuh dari mahasiswa-mahasiswa, karena banyak sekali yang mau ikutan dalam mengirim jurnal atau artikel-artikel yang kita pilih dan kita lombakan, bahkan pemenangnya nanti bisa magang di tempat kami. Gitu. Tapi yang satu hal yang sangat-sangat penting selain bekerja sama dengan universitas dan lembaga research di Indonesia lainnya seperti BRIN, ya adalah kita memberikan peluang kerja bagi engineer-engineer muda ya. Karena ya pada akhirnya yang penting kan adalah bagaimana mereka tidak hanya tertarik, tapi juga bisa menjadikan profesi engineering sebagai karir mereka. Jangan sampai Indonesia ini kebanyakan malah engineer asing gitu ya. Lebih baik kan adalah menggunakan talenta-talenta dan kita punya banyak sekali aset dan pool yang ada di Indonesia. Jadi yang kita lakukan adalah tadi coba memilah teknologi apa yang cocok buat Indonesia, kita kenalkan ke universitas dan para akademis. Kemudian kita memberikan peluang kepada engineer-engineer itu untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan mempraktekannya. Kira-kira begitu, Pak Aris. Ngomong-ngomong soal ini, Pak, ketersediaan tenaga, kita multiplier effect ya. Artinya multiplier effect itu salah satu dampaknya adalah bagaimana bisa mampu menyerap tenaga kerja sebenarnya. Nah, kalau Pak Benny melihat sendiri itu antara kebutuhan industri dan ketersediaan SDM itu sudah match atau belum sih, Pak? Sejauh ini? Begini, teknologi, contohnya kalau kita tadi bicara mengenai teknologi green ya, teknologi green kan adalah tanda kutip, sebetulnya itu tidak baru, tapi banyak sekali pengembangannya. Sehingga memang yang kita harapkan tentu saja Universitas Indonesia juga mempersiapkan ke arah sana, gitu ya. Tidak lagi kepada yang kurikulum lama, tapi coba mau melihat, mengantisipasi apa perkembangan teknologi yang ada di dunia saat ini. Terlepas daripada ada tidaknya ketersediaan talenta yang sesuai sama kita, satu hal program kita yang kita lakukan sangat penting adalah bagaimana mengembangkan kompetensi-kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena kalau tadi saya sempat katakan bahwa ternyata sektor yang kita mainkan kan di sini tidak hanya oil and gas, kita juga bicara mengenai green energy, kan green energy juga banyak macamnya kan ya. Ada yang baik green chemical atau sektor-sektor lain. Kita membuat suatu program di mana kita memberikan peluang dan kesempatan buat para engineer muda itu juga untuk terus bisa belajar dan berkembang. Satu-satunya, pertama tentu saja dengan ilmu-ilmu yang kita berikan. Terus kedua, kesempatan langsung praktek, mengerjakan proyek, ya kan, dari level paling bawah sampai menengah dan sampai akhir. Dan yang penting juga kita coba mengembangkan kita punya yang kita sebut knowledge management system, di mana kita membuat suatu platform
yang bisa merangkum pengalaman dan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari sekian puluh proyek yang telah kita lakukan. Termasuk diantaranya kami juga punya divisi teknologi yang juga coba untuk melihat kira-kira teknologi apa yang sekarang sudah berkembang di global, teknologi-teknologi baru, pemanfaatan feedstock yang ada di Indonesia, dan kita cari kira-kira teknologi mana yang sesuai. Karena teknologi banyak, tapi yang penting kan komersialnya harus penting juga ya. Karena kalau enggak teknologinya tidak bisa dikembangkan. Nah itu yang kita lakukan, Pak. Jadi itu strateginya kolaborasi SDM dengan penyiapan teknologi Tripatra itu seperti itu, Pak. Tripatra, maaf. Nah, Pak, ini kan tadi di awal sempat disebutkan bahwa Tripatra dari oil and gas juga melirik ke energi terbarukan. Nah, sekarang tadi kan kita ngomongin soal sumber daya manusia. Nah, kalau di masyarakat sendiri, Pak, di sekitar lokasi proyek yang dikerjakan Tripatra sendiri, nah, bagaimana memastikan ada dampak multiplier effect yang proyek Tripatra khususnya dalam transisi energi ini dari oil and gas ke renewable energy itu bisa berdampak, itu bagaimana cara strategi memastikannya? Pertama-tama kita adalah perusahaan yang tentu saja memprioritaskan TKDN yang tinggi. Ya. Karena itu merupakan suatu cara ya bagaimana kita bisa mempunyai multiplier effect, transformasi transfer knowledge dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah, kalau Pak Aris tahu kan proyek-proyek kita itu kebanyakan ada di daerah-daerah yang tanda kutip mungkin terpencil, remote area, atau daerah-daerah yang bukan kota-kota besar ya Pak ya. Sehingga kita nggak mungkin juga membuat atau mengirim pasukan kita atau tenaga kerja kita langsung semua dari kantor kami, atau juga jangan lupa bahwa untuk mengerjakan suatu proyek kan kita membutuhkan juga pasokan, rantai pasokan yang kuat. Dan rantai pasokan yang kuat tentu saja kita juga berusaha untuk memastikan bahwa rantai pasokan dari lokal itu memenuhi gitu ya. Tentu saja Pak Aris katakan memang benar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, contohnya standarisasinya, kemampuan, keahlian. Nah itu merupakan salah satu fokus utama kita juga, memastikan bahwa memang kalau kita mengutamakan pasokan lokal, tapi kita juga bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam menyuplai, baik itu jasa dari yang paling simpel lah, jasa cateringnya, jasa akomodasi gitu kan ya, transportasi, buru-buru udah sampai, menengah, dan juga yang very high skill labelnya juga kita coba. Dan ini bukan masalah cuma sekedar CSR aja ya, karena ini adalah komitmen kami dalam ESG untuk meningkatkan peran serta komunitas lokal. Karena buat kita dari sisi proyek kita itu juga tidak hanya penting, tapi juga kadang-kadang lebih ekonomis. Ya kan ya, juga untuk menjaga sosial demografi yang ada di masyarakat sekitar. Jadi memang itu merupakan fokus dan cara kita untuk mensukseskan pelaksanaan proyek kita yang ada di daerah yang notabene mungkin terpencil atau di luar kota-kota besar. Jadi kata kuncinya konten lokal nih Pak ya. Betul. Dari bahan baku maupun dari sumber daya manusianya juga. Nah Pak, kira-kira Pak apa sih Pak tantangan terbesar bagi Tripatra ketika berupaya untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat sekitar, tantangannya apa Pak? Pertama, tadi saya sempat katakan bagaimana bisa meningkatkan standar daripada supplier-supplier kita ya. Bagaimana dari sisi teknik, dari sisi kualitas. Itu satu hal yang mungkin perlu bantuan nggak cuma dari Tripatra, tapi juga dari pemerintah lokal ya. Itu suatu hal yang penting, karena kerjasama ini harus dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi ya. Kita sebagai pemain, salah satu pemain, tidak bisa berperan sendiri ya, harus disupport dari pemerintah. Terus kemudian tentu saja kendala yang berikutnya adalah mengenai sinergi terhadap peraturan pemerintah yang ada. Bagaimana peraturan itu bisa membantu kita, juga membantu pemasok lokal supaya bisa lebih efisien, bisa lebih efektif dan bisa lebih ekonomis. Kejelasan peraturan pemerintah itu penting, baik dari pusat maupun dari pemerintah lokal. Yang ketiga tentu saja masalah finansial. Ya kan ya, apalagi kalau kita bicara termasuk kami, pemain lokal di sini dan pemasok lokal di daerah lainnya, kemampuan finansial mereka kan beragam Pak. Sehingga
kalau seandainya ada bantuan dari pemerintah atau dari instansi finansial keuangan yang bisa mensupport meningkatkan kemampuan finansial mereka, itu akan sangat membantu. Apalagi kalau kita pikirkan di sektor-sektor EPC biasanya membutuhkan working capital yang cukup tinggi ya. Iya. Kan? Padat modal ya. Padat modal Yeah. dan juga padat tidak hanya padat karya tapi high skill karya gitu ya. Jadi tidak bisa hanya berpangku pada low skill labor ya, harus high skill labor, sehingga kesinambungan dalam artian technical kompetensi juga harus diperkuat gitu kan ya. Terus yang terakhir tentu saja bagaimana memastikan kalau kita bicara transformasi energi, kita bicara mengenai sustainability ya, bagaimana kepedulian pemerintah lokal dan juga para pemasok terhadap sustainability. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan di dalam industri yang ada sekarang ini, banyak sekali mereka meminta bahwa para pemasok juga peduli dengan ESG, sustainability. Betul. Kan, ya? Nah ini satu hal yang buat para pemasok lokal masih dianggap sebagai beban ya, karena additional cost. Padahal seharusnya itu bisa menjadi peluang buat kita untuk memastikan kalau sustainability itu juga bisa menjadi suatu faktor yang bisa mensukseskan mereka mendapatkan kesempatan bekerja atau proyek yang lebih besar lagi, karena banyak kan proyek-proyek ini adalah membutuhkan pemasok-pemasok juga yang comply terhadap sustainability. Nah, Tripatra kami berusaha menjadi penengah dan juga sebagai amplifier untuk memastikan bahwa proyek-proyek kita juga mempunyai manfaat tidak hanya langsung ke buat kita, tapi juga ke para rangkaian pemasok kita, rantai pasok kita. Jadi selama ini dengan sekian banyak ragam tantangan itu, Tripatra berhasil Pak ya, melaluinya, walaupun nggak mudah juga ya. Tidak mudah juga semua sektor industri pasti ada tantangan. Iya, pasti ada masalahnya sendiri-sendiri ya Pak ya. 52 tahun cukup waktu yang panjang untuk bisa mengatakan ya pasti kita mengalami banyak up and down. Tapi sebagai perusahaan yang berkelanjutan, yang memikirnya mempunyai fokus jangka panjang, terbukti kita bertahan dan sukses. Udah 52 tahun Pak ya, 52 tahun, oke. Luar biasa. Nah Pak, setelah 52 tahun ya, setelah 52 tahun Tripatra ini, adakah inovasi atau model baru yang diterapkan Tripatra untuk lebih banyak menciptakan multiplier effect yang lain? Ada nggak Pak inovasi atau model bisnis baru? Ya, kita sekarang ini sedang mengembangkan dalam rangka transformasi energi contohnya. Kita melihat bahwa ada peluang yang besar buat Indonesia, khususnya untuk masuk ke dalam pengembangan SAF, Sustainable Aviation Fuel. Di mana kita tahu bahwa tekanan untuk dekarbonisasi pada aviasi industri penerbangan itu juga cukup besar, dan mereka berusaha untuk menurunkan karbon impact mereka. Salah satunya dengan cara menggunakan bahan bakar yang sustainable. Dan kami melihat bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk bisa menjadi hub pemasok untuk sustainable aviation fuel. Kenapa? Karena kebanyakan atau mungkin salah satu teknologi yang telah terbukti itu adalah dengan penggunaan sampah limbah sawit. Ya kan, seperti Bapak tahu atau kita tahu, Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Nah, peran kita adalah kita memilih teknologi mana yang paling cocok buat Indonesia. Ya kan, ya. Dari semua teknologi yang ada, kita coba memilih dan kita mempelajari kondisi apa, teknologi apa yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Seperti kita tahu, tadi saya katakan memang Indonesia merupakan produser sawit terbesar di dunia. Tapi kita juga harus tahu kondisi Indonesia yang negara kepulauan. Geografisnya kan, sehingga sebetulnya sentra-sentra produksi sawit di Indonesia itu cukup tersebar. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang juga masih merupakan tantangan. Menantang. Sementara kalau kita bicara pengembangan energi aviation fuel itu tentu saja membutuhkan feedstock atau bahan material, bahan baku. Indonesia mempunyai feedstock yang banyak tapi tersebar. Sehingga kami memilih dan mengatakan bahwa
solusi yang baik dan penting buat Indonesia, yang sesuai buat Indonesia adalah teknologi pemanfaatan limbah sawit dengan small scale facility. Tersebar begitu berarti ya, small scale itu ya? Dia tidak perlu membangun yang besar, tapi yang kecil. Dengan keuntungan-keuntungan tentu saja kalau kita bisa membangun itu dekat dengan sumber daripada bahan materialnya, sumber bahan baku, sehingga mengeliminasi kesulitan dalam infrastruktur dan transportasi. Kemudian tentu saja kalau kecil berarti kita bisa memastikan bahwa rantai pasok dari feedstocknya bisa terpenuhi dengan cepat, sehingga bisa meningkatkan utilisasi dan dari plan yang ada. Dan kemudian kita yang pastikan adalah bahwa dengan demikian kita tidak membutuhkan nilai kapital yang terlalu besar, ya kan, karena kita bisa membangun lebih kecil. Nah, bisnis model kami adalah menciptakan suatu ekosistem. Yang ini yang kita bisnis model kita berikan adalah kita mencari kerjasama dengan para pemasok daripada bahan baku tersebut, menjadikan kita suatu ekosistem, juga memberdayakan masyarakat sekitar, termasuk transportasi lokalnya kan ya. Ya kan, karena tetap aja kita membutuhkan membawa itu sampah-sampah dari limbah sawit ke manufacturing plant kita, refinery plant kita, sampai kemudian nanti kalau kita bisa jual ke off-taker kita. Nah ini suatu hal yang sedang kita kembangkan, dan menurut kami ini adalah contoh atau model yang sesuai buat Indonesia. Nah, menarik, pertanyaan adalah mengapa Tripatra memilih jenis bisnis bahan bakar itu, Pak, bahan bakar nabati itu? Iya. Jadi begini, seperti yang tadi sesuai dengan visi kita adalah memberikan suatu integrasi solusi yang berkelanjutan untuk satu transformasi energi dan hilirisasi. Dan kalau seandainya kita mengatakan transformasi energi, kita selalu bicara mengenai teknologi apa dan sesuai dengan Indonesia, dengan harus disesuaikan juga dengan feedstocknya. Kalau misalnya kita bicara wind energy, juga satu potensi yang besar, tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi Indonesia yang mungkin kalau kita lihat nggak di semua tempat kita bisa pasang angin-anginan itu ya, karena dibutuhkan kecepatan angin tertentu untuk bisa memastikan bahwa misalnya wind energy itu economical gitu kan. Dan yang kita lihat memang yang paling abundant di Indonesia itu adalah feedstock. Kita bersyukur ya, Indonesia punya kelapa sawit yang besar. Tentu saja itu banyak tantangannya juga kan. Contohnya memastikan bahwa bagaimana kelapa sawit atau produk-produk kelapa sawit atau limbah sawit di Indonesia itu benar-benar juga dihasilkan dari sustainable process ya. Jadi kan seperti kita tahu, jangan sampai misalnya sawit itu datang dari perkebunan sawit yang sebetulnya tidak sustainable karena hasil deforestasi atau pembakaran hutan dan sebagainya. Jadi kalau kita tanya kenapa kita masuk ke sana, karena kita melihat bahwa memang Indonesia kita sudah waktunya ya, sesuai dengan komitmen Indonesia untuk net zero, ya kan ya. Apakah kami bagian dari Indica Energy? Indica Energy juga punya komitmen untuk net zero by 2050. Jadi itu adalah salah satu strategi kita yang memang kita lihat dalam jangka panjang itu akan bisa mewujudkan visi kita ya. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada plus dengan menyelesaikan dengan program pemerintah Indonesia Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat gitu ya, Pak. Dan juga termasuk dalam masalah hilirisasi ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya produk sampah limbah sawit, bahkan used cooking oil atau minyak jelantah itu kan sudah ada di Indonesia sejak dulu, tapi diekspor keluar. Betul. Ya kan ya? Mengapa itu nggak diolah di Indonesia? Sehingga mungkin itu bisa malah menambah nilai efek juga buat Indonesia. Mengapa kita puasanya menjadi pengekspor tanda kutip sampah? Kalau kita bisa memanfaatkan itu, memproses itu, dan bisa mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi hub buat pengembangan khususnya dalam hal ini bahan bakar pesawat ya. Ini Pak, berikutnya adalah Pak, apa sih Pak proyek atau pencapaian Tripatra yang paling mencerminkan multiplier efek yang positif bagi ekosistem industri, masyarakat lokal ataupun dalam skala lebih besar nasional? Proyek apa Pak? Kita pernah ada satu proyek di daerah Jawa Timur sana ya, di mana kita kita bekerja sama dengan tentu saja
kita memilih teknologinya, kita melihat teknologinya, terus kemudian kita pertama multiplier efeknya kita mengembangkan sumber daya manusia kita, ya kan ya, dengan memberikan kesempatan engineer kita untuk memanage suatu project. Terus kemudian kalau dari sisi rantai pasok itu juga kan melibatkan pasokan-pasokan lokal, pemasok lokal. Sehingga kita juga bisa mengembangkan bagaimana standar-standar apa yang mereka butuhkan. Kalau kita bicara dari lokal komunitasnya, kita itu memberikan mereka pelatihan-pelatihan, contohnya seperti yang tadi saya sempat singgung, bagaimana mereka bisa menyediakan jasa catering, akomodasi. Bahkan pada saat itu kita melatih penduduk sekitar untuk menjadikan rumah-rumah mereka bisa memenuhi kebutuhan akomodasi, Pak. Bagi pegawainya, standarnya, kerjanya. Ya kan ya, karena ada beberapa standar yang tentu saja harus mereka penuhi. Kita memberikan pelatihan-pelatihan itu. Mungkin ada satu proyek lagi yang sekarang kita lakukan di Sumatera, di mana dengan bekerjasama dengan Pertamina, kita mengawasi pengawasan pengeboran di sana. Kita memberikan juga pelatihan buat tidak hanya pemasok-pemasok lokal tersebut, tapi juga misalnya pelatihan untuk ibu-ibu di sekitar. Bagaimana mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk berusaha ya, karena kan sekarang kan banyak sekali keluarga-keluarga yang juga coba mengembangkan bisnis sendiri ya. UMKM. Betul. Jadi kita memberikan pelatihan. Di mana kita nggak melatih cuma sekali terus kita pergi, tapi kita melatih berkali-kali pendampingannya supaya kita mempunyai tadi yang kalau kita sebut efeknya itu bisa benar-benar terasa dan terbukti ya. Jadi kita nggak cuma datang kemudian memberikan training 1 minggu terus kita pergi, enggak. Itu hampir 1 tahun 2 tahun itu kita berikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka UMKM setempat supaya bisa berhasil dalam mengembangkan bisnis mereka. Iya. Jadi memang udah wajib untuk punya dampak positif bagi terutama di masyarakat lokal di mana Tripatra beroperasi itu, Pak. Nah, Pak, terakhir nih, Pak. Soal multiplier effect itu kan kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang itu kan masalah lapangan kerja sekarang itu yang challenging ya, angka jumlah pengangguran bertambah, apalagi itu pengangguran terdidik nih, Pak. Dari sarjana atau lulusan perguruan tinggi. Nah, saya mau tanya, Tripatra barangkali bisa ngasih insight ataupun informasi bahwa sebetulnya ada peluang nih. Ada peluang ini, maksudnya apa sih yang dibutuhkan oleh pasar kerja bagi lulusan baru itu tuh, peluang yang dikaitkan terkait dengan apa yang Tripatra lakukan tuh, ada harapan nggak sih bagi mereka sudah kalau dari Tripatra seperti apa? Harusnya banyak ya, harusnya banyak. Karena contohnya kita ini Tripatra, mungkin kalau pegawai kami yang bekerja buat kita di luar daripada yang bekerja di project-project ya, itu kita punya hampir sekitar 1000-an karyawan, di mana hampir sebagian besar itu engineer. Engineer. Dan kalau kita lihat proyek-proyek ke depannya memang kita lihat banyak sekali peluang-peluang proyek yang akan masuk di Indonesia ya. Seperti kita tahu bahkan pemain-pemain global juga sudah mulai lagi mau berinvestasi di Indonesia di sektor oil and gas gitu kan ya. Satu hal yang perlu digarisbawahi memang TKDN itu suatu hal yang penting buat Indonesia ya. Bagaimana nggak cuma sekedar memastikan bahwa pemain-pemain lokal mempunyai pangsa dalam bagian dari kue proyek-proyek tersebut, tapi sebetulnya juga bisa memberikan peluang kerja kan ya buat talenta-talenta muda kita ya. Kebutuhan engineering itu sangat penting dan masih akan dibutuhkan oleh Indonesia, apalagi kalau kita pikir Indonesia mau tidak hanya menjadi masyarakat berkembang tapi mau maju kan ya, menyambut 2045 generasi emas gitu. Visi Indonesia Emas ya. Betul, Indonesia harus bisa juga menjadi tuan rumah di negara sendiri. Pengembangan engineer jadi harus terus dikembangkan. Seperti yang kami bilang tadi, kami hampir tiap tahun tuh banyak sekali merekrut fresh graduate misalnya, gitu kan. Juga junior engineer yang kemudian memang kita kembangkan dari apa ya disebutnya latar belakang yang berbeda ya, karena talenta yang masuk di kita ya harus kita berikan mereka juga kesempatan untuk bisa menimba ilmu yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita.
Tapi yang sangat-sangat penting adalah kita juga memberikan mereka kesempatan langsung terlibat langsung dalam proyek-proyek tersebut. Termasuk diantaranya tidak hanya engineer cowok ya atau engineer laki-laki, tapi juga yang inklusif ya Pak ya proyeknya. Betul, karena itu adalah merupakan salah satu target kita untuk meningkatkan khususnya peran Sri-Kandi engineer atau dari Indonesia ya. Inklusif lah ya. Betul, betul. Dan kita sebagai pemain lokal harus bisa memberikan peran sehingga perusahaan seperti Tripatra atau perusahaan lokal lainnya tidak hanya diundang untuk berpartisipasi dalam proyek hanya karena TKDN, tapi karena memang kita memberikan nilai tambah. Oke. Ya kan ya. Dan ini yang penting yang harus dijadikan suatu fokus strategi kita dalam pengembangan sumber daya manusia kita gitu. Oke, jadi menarik, multiplier effect artinya masih ada peluang, masih ada harapan. Intinya begitu di tengah situasi yang cukup menantang akhir-akhir ini. Oke, baik pemirsa, sahabat semuanya, demikian perbincangan saya dengan Pak Benny dari Tripatra. Semoga cukup mencerahkan, memberikan informasi, dan yang penting adalah tetap menjaga harapan. Selain mencerahkan, harapan harus ada juga. Terima kasih Pak Benny atas waktunya Pak. Moga bermanfaat Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Benny, selamat siang. Demikian salam dari kami, selamat siang.